Hikmah di balik setiap musibah. Pada kesempatan kali ini, Rashid akan bercerita dan menjelaskan tentang hikmah dan pelajaran dari setiap musibah yang menimpa kita. Simak sampai akhir video ya. Musibah adalah sesuatu yang sering dialami oleh manusia dalam kehidupan ini. Musibah bisa berupa penyakit, kesedihan, bencana, kehilangan, atau hal-hal lain yang menyulitkan atau menyakitkan. Namun sebagai orang muslim, kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah yang indah di balik setiap musibah yang menimpa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menimpakan musibah kepada kita kecuali ada kebaikan dan keberkahan yang tersembunyi di dalamnya. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari musibah. Di antaranya adalah musibah akan mendidik jiwa dan mensucikannya dari dosa dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa saja musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada penyakit, kesedihan dan bahaya yang menimpa seorang mukmin hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya dengan semua itu." Hadis riwayat Bukhari. Lalu, musibah juga akan mendatangkan pahala yang tak terhingga di akhirat bagi orang yang bersabar dan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cobaan senantiasa akan menimpa seorang mukmin, keluarga, harta, dan anaknya, hingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa." Hadis riwayat Tirmizi. Musibah akan menjadi parameter kesabaran seorang hamba dan menguji keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya ujian itu sesuai dengan kadar iman. Jika imannya kuat, maka ujiannya besar, dan jika imannya lemah, maka ujiannya ringan. Dan sesungguhnya Allah terus-menerus menguji hambanya hingga dia menjadikan dia bersih dari dosa-dosanya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Bersabar dalam menghadapi musibah adalah salah satu sikap yang terpuji dalam Islam. Sabar berarti menahan diri dari segala ucapan dan perbuatan yang menunjukkan ketidakridhaan atau kemurkaan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar juga berarti mengikhlaskan hati dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk bersabar dalam menghadapi musibah. Di antaranya adalah yang pertama, mengingat bahwa musibah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk menguji keimanan, kesabaran, dan ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ujian itu sesuai dengan kadar iman. Jika imannya kuat, maka ujiannya besar, dan jika imannya lemah, maka ujiannya ringan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, mengingat bahwa musibah adalah sarana untuk menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kesusahan, kelelahan, penyakit, kesedihan, atau gangguan bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan semua itu. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya, supaya Rashid semakin semangat membuat konten-konten Islami lainnya. Terima kasih. Yang ketiga, mengingat bahwa musibah adalah ajang untuk mendapatkan pahala yang besar dan ganjaran yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Rasulullah SAW bersabda, cobaan senantiasa akan menimpa seorang mukmin, keluarga, harta, dan anaknya, hingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, mengingat bahwa musibah adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, beristighfar, bersedekah, dan melakukan ibadah-ibadah lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya kami akan kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156-157. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengatakan ketika ditimpa suatu kesusahan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali, Allahumma ajirni fi musibati wahlufli khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan gantilah aku dengan yang lebih baik darinya. Maka Allah akan memberinya pahala dan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, mengingat bahwa musibah adalah pelajaran dan peringatan bagi kita agar tidak lalai dan sombong dengan nikmat-nikmat dunia, tetapi selalu bersyukur dan berhati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya nikmat itu jika banyak akan menjadi musibah, dan sesungguhnya musibah itu jika banyak akan menjadi ampunan. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, musibah akan memurnikan tauhid dan menautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya penolong dan pelindung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu ditimpa suatu musibah di laut, hilanglah siapa yang kamu seru selain Dia. Tetapi tatkala Dia menyelamatkan kamu ke darat, kamu berpaling dari mengingatnya. Dan manusia adalah sangat mengingkari nikmat Allah." Quran Surat Al-Isra ayat 67. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan ketika ditimpa suatu kesusahan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali, Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairan minha, ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan gantilah aku dengan yang lebih baik darinya, maka Allah akan memberinya pahala dan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Yang ketujuh, musibah akan memunculkan berbagai macam ibadah yang menyertainya, seperti doa, istighfar, sholat, sedekah, ziarah, tolong-menolong, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156-157. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kesusahan, kelelahan, penyakit, kesedihan atau gangguan bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dengan itu. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, itulah beberapa hikmah dan pelajaran di balik setiap musibah. Semoga kita, Rashid pribadi, dan sahabat semua dapat senantiasa sabar dan tawakal dalam menghadapi setiap musibah di hidup kita. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.